Shalom. Kurang semangat Kak Yufi. Ayo, Sekali lagi. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya di rumah? Pasti luar biasa. Iya, benar banget. Yuk hari-hari ini kita sama-sama bangkit berdiri. Yang masih di tempat tidur, ayo bangun. Kita mau sama-sama Ayo, suka Kakak belum cita. lihat muka-mukanya. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama suka cita, mau tinggikan nama Tuhan. Oke? Oke. Yuk ikutin gerakan kakak ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yesus baik, Gusti Yesus baik banget. Gusti Yesus baik, Dehe apik karo aku. Sekali, Gusti Yesus apik banget. Gusti Yesus apik banget. Gusti Yesus apik, Dehe apik karo aku. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus baik. Dia baik buat saya. Yeay, tepuk tangan semuanya. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau sama-sama sembah Tuhan. Yuk, masih bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Yuk hari ini kita mau ucapkan syukur kita ke Tuhan. Sebelum kita nyanyi satu lagu lagi, kita mau sama-sama, kita mau ucap syukur keluar dari setiap hati kita. Kita mau berkata terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih buat orang tua, buat keluarga, buat kesehatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang kau
tangan kita ke Tuhan Yesus, kakak ajak kita berdoa untuk siap mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan, pagi ini, hari ini Tuhan, saat ini, aku mau buka hatiku, aku mau buka telingaku untuk dengar-dengaran suara-Mu, untuk mendengar dan menerima setiap kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, tolongi aku Tuhan, ajari aku dari kebenaran-Mu, supaya hidupku dituntun, dipimpin untuk mengikuti setiap jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Kakak harap kalian selalu sehat, keep on fire, dan tetap dekat sama Tuhan. Jangan lupa ya, tetap saat teduh bersama Tuhan, minimal satu hari bisa 1-3 pasal. Jangan lupa berdoa, meskipun kalian sedang berlibur ataupun dimanapun kalian berada, kalian tetap harus doa dan dekat sama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau sharing tentang janji Tuhan. Nah, kalau kalian dengar kata-kata janji, perasaan kalian seperti apa sih? Kalau kakak dengar kata janji, kakak sangat-sangat mengingininya. Kakak sangat pengen banget mendapatkan janji itu, ya. Apapun yang terjadi, kakak pengen berharap banget janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kakak. Nah, hari ini kakak mau mengingatkan kalian akan janji Tuhan kepada hidup kalian masing-masing hari ini. Nah, kali ini kakak mau belajar dari kisah Abraham. Nah, Abraham ini sudah dikasih Tuhan janji bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Bapak Abraham ini belum punya seorang anak. Dia belum punya sampai hingga berumur 99 tahun, dia belum mendapatkan anak itu. Hingga apa? Akhirnya dia tetap terus berdoa, bersandar kepada Tuhan. Hingga Tuhan datang menjumpai dia lagi dan berkata, Tuhan akan memberikan dia seorang anak. Namun apa yang terjadi? Istrinya Sarah saat mendengar suara Tuhan itu, dia tidak percaya. Dia tertawa, ya. Namun setahun kemudian si Sarah ini mengandung dan melahirkan anak. Nah, ini adik-adik, kakak pengen banget. Mungkin saat ini kalian pernah dengar ya, Tuhan berjanji sesuatu atas hidup kalian ya. Misalnya, janji Tuhan itu banyak banget di Alkitab. Dan kakak kasih tahu ya, janji Tuhan itu sifatnya ya dan amin. Jadi artinya apa? Pasti jadi dan digenapi. Nah, bagaimana sih kita bersikap untuk menantikan janji Tuhan itu, meskipun kita nggak tahu kapan itu Tuhan akan memberikan janji itu? Ya, ada 2 sikap saat ini. Satu adalah ragu-ragu, tidak percaya, mulai khawatir. Seperti misalnya, mana ya janji Tuhan? Kok nggak pernah ada? Kok nggak pernah terjadi ya dalam hidupku? Nah, itu sikap orang yang tidak percaya, ragu-ragu dan khawatir. Namun ada sikap yang kedua, yaitu apa? Tetap menanti-nantikan janji Tuhan itu. Seperti Bapak Abraham tadi, ya. Dia terus berdoa, berharap, meskipun istrinya tidak percaya. Tapi apa yang terjadi? Setelah menunggu bertahun-tahun lamanya, kemudian 1 tahun kemudian setelah dia menunggu, Tuhan mengabulkan itu, ya. Nah, hari ini kakak ingin banget sharing sama kalian ya. Bagaimana sih kita harus bersikap itu? Kakak berharap kalian tetap menjadi orang yang kedua, seperti Bapak Abraham. Apapun yang terjadi, kalian tetap berpegang teguh bahwa janji itu ya dan amin. Ya, ini sekarang kita buka Alkitab kita ya. Di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca ya. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, di Alkitab ini sebenarnya di firman ini dijelas dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Namun apa? Banyak orang yang menganggap sebagai Tuhan lupa sama janjiku, Tuhan lupa, Tuhan pernah ngomong ini sama aku,
tapi kok nggak terjadi? Nah, mungkin kita sering beranggapan seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang apa? Kita harus sabar. Supaya apa? Jangan sampai kita binasa. Karena gini, janji Tuhan itu Tuhan selalu memberikannya tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Jadi kita harus tetap sabar menunggu. Tidak perlu lagi khawatir atau menganggap Tuhan nggak tepatin janji aku. Tapi apa yang terjadi? Supaya kita tidak binasa. Artinya apa? Tuhan pasti memberikan segala sesuatunya tepat sesuai dengan waktunya. Ya, itu ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Kemudian kakak mau ajak kalian juga buka di 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu apa? Hidup yang kekal. Nah, itu poin pentingnya. Kita harus tetap menunggu dan menantikan janji Tuhan itu. Karena ada poin pentingnya apa? Yaitu Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal. Kakak yakin dong, kalian pasti pengen banget punya hidup yang kekal, ya, punya kehidupan yang luar biasa sama Tuhan. Tapi kakak berharap saat kalian punya janji Tuhan itu, kalian tetap pegang teguh dan kalian tetap apa? Tetap bersandar dan percaya. Suatu saat nanti Tuhan pasti akan mengabulkan janjinya itu. Oke? Nah, sekarang kakak ajak kalian boleh merenung kembali apa yang Tuhan sudah pernah janji kepada kalian. Kita mau doa, kita mau angkat janji Tuhan buat kalian itu supaya jadi dan digenapi. Ingat ya, Tuhan selalu berjanji apa? Selalu memberikan kehidupan yang kekal. Berarti Tuhan tidak pernah lalai atau Tuhan tidak pernah berbohong untuk menggenapi janjinya itu. Hanya satu, kita akan diuji apakah saat kita penantian itu kita percaya seperti Bapak Abraham yang menunggu hampir 100 tahun sesuai umur dia bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar dan mempunyai banyak keturunan. Sehingga kalian tahu ya, Bapak Abraham dan Sarah punya anak, ya kan, lahir di usia yang tua. Tapi kami percaya, kalian boleh percaya bahwa Tuhan benar-benar menggenapi janjinya itu. Ya, sekarang tutup Alkitab kalian dan kalian boleh merenung sejenak untuk memikirkan beberapa janji Tuhan yang sudah kalian pernah dengar. Ya, kalian pernah tahu, oh ini ada janji Tuhan, tapi kok sampai sekarang belum dapat ya. Nah, kakak mau kita bawa dalam doa supaya janji itu segera digenapi, ya. Sudah ya, kalian sudah ngerti ya, sudah ingat, sudah remind kembali apa yang Tuhan taruh dalam hidup kalian. Kalian boleh angkat, kalian boleh perhadapkan ke Tuhan, ya. Kakak pimpin doa. Mari kita berdoa adik-adik, jangan lupa ya, kita tetap merenungkan semua janji Tuhan kepada kalian. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mengerti apa tentang janji Tuhan, dan kami boleh percaya bahwa Engkau bukan Allah yang lalai, bukan Allah yang berbohong, tapi Engkau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu di saat kami tidak pernah sadar Tuhan kapan waktu Tuhan itu datang untuk menggenapi janji-janji-Mu itu kepada kami dan terutama kepada anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu yang sedang mengangkat dan memperhadapkan kembali setiap janji-janji Tuhan atas hidup mereka. Tuhan akan menggenapinya. Dan biarlah Tuhan mereka boleh hidup yang kekal seperti di ayat yang sudah tertulis. Tuhan, Kau sudah berkata dan berfirman bahwa janji-Mu ya dan amin. Tidak ada satupun Tuhan yang menggagalkan setiap janji-Mu buat anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami boleh percaya lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap boleh memilih menjadi orang yang terus berharap akan janji Tuhan. Kami boleh terus Tuhan percaya suatu saat nanti Tuhan akan menggenapi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu dimanapun berada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Jangan lupa ya adik-adik, dimanapun kalian berada, tolong renungkan, tolong setiap hari, setiap saat angkat setiap janji Tuhan itu untuk selalu didoakan. Dan satu yang kakak minta yaitu kalian tetap percaya, tidak boleh
tidak percaya ya. Tapi apa? Kalian boleh angkat janji-janji itu, boleh kalian tulis di kertas, dan setiap kali kalian berdoa, kalian perhadapkan ke Tuhan. Suatu saat nanti Tuhan pasti akan menggenapi janji itu. Terima kasih, sampai jumpa kembali adik-adik. Bye.